Jadi itu makna zakat. Zakat artinya bersih dan artinya bertambah, ya. Bersih artinya kita bersihkan dari yang bukan hak kita, ya. Kita bersihkan dari kotoran yang nggak boleh kita kasih makan anak kita dengan kotoran itu, ya. Atau kita bertambah berkah, bertambah manfaatnya, ya. Kemudian itu zakat secara bahasa, secara istilah, secara terminologi fikih, zakat adalah secara terminologi fikih, zakat adalah eh, persentase tertentu dari jenis harta tertentu disalurkan kepada penerima tertentu. Jadi persentase tertentu, tidak seperti sedekah sunnah. Kalau sedekah sunnah bebas. Tapi kalau yang wajib ada batasan. Sholat wajib 5 waktu, puasa wajib sebulan, nggak boleh lebih, ya, nggak boleh lebih. Kalau yang wajib ada batasannya. Haji wajib cuma sekali, gitu kan. Jadi kalau yang wajib ada batasannya, persentase tertentu. Berapa persentasenya? Persentasenya mayoritas 2,5%. Mayoritas 2,5%. Kecuali pertanian 5% atau 10%, ya. Dan rikas. Rikas itu harta temuan yang terpendam di bumi tanpa dikira-kira, itu 20%. Jadi kalau kita punya tanah, kita mau bangun rumah, pas gali pondasi tahu-tahu ada segepok emas. Nah, itu segepok emas itu kalau nggak ketahuan siapa pemiliknya, kita tanya sama pemilik sebelumnya, oh nggak tahu punya siapa. Tanya sebelumnya lagi, nggak tahu juga, gitu kan. Mungkin ini harta orang dulu kan biasa nyimpen uang di dalam tanah, sehingga nggak ketahuan. Itu jadi milik kita, tapi wajib dizakatin 20%. Lebih besar, kenapa? Karena dia harta yang tak diduga-duga sama sekali, ya, kita dapatkan, maka kita zakatin lebih banyak 20%. Cuman itu, selebihnya rata-rata adalah 2,5%. Jadi persentase tertentu, ada kadarnya. Namanya wajib ada kadarnya. Nggak boleh kita wajib nggak tahu kadarnya, ya. Ustadz, saya mau kodok puasa saya yang dulu-dulu, gitu kan. Yang mana yang dulu? Waduh, pokoknya yang dulu dah. Nggak ada itu. Yang wajib nggak ada yang nggak ditentukan. Harus ditentukan. Inti puasa tanggal berapa, tahun berapa, ya berapa hari, gitu kan. Yang namanya wajib itu jelas. Nggak ada wajib itu nggak jelas, ya. Kalau wajib harus jelas. Kalau yang sunnah baru bebas. Yang sunnah, mau puasa sunnah, silakan kalau puasa sunnah. 2 hari silakan, 3 hari silakan, 4 hari silakan, 5 hari terus silakan. Ya, kalau sunnah selama bukan waktu yang dilarang kita puasa. Ya, sholat wajib cuma 17 rakaat, nggak boleh ditambah-tambah, ya. Jadi 18 rakaat nggak boleh hukumnya, ya. Jadi yang wajib nggak boleh. Jadi persentase tertentu. Dari jenis harta tertentu, tidak semua harta wajib dizakati, tidak semua harta wajib dizakati. Apa harta yang wajib dizakati? Harta yang wajib dizakati adalah yang di luar kebutuhan kita, ya, yang kita simpan dan kita hasilkan. Jadi itu harta yang wajib dizakati, ya. Di luar kebutuhan kita, yang kita simpan dan kita hasilkan, ya. Jadi seperti, ya. Jadi Ustadz, saya rumah saya nggak wajib dizakati kalau rumah tempat tinggal. Saya punya rumah kedua. Rumah kedua itu buat apa? Buat anak saya tidak, ya. Saya beli rumah kedua, ntar nanti kalau anak saya udah nikah, siapa tahu belum punya rumah, pakai rumah itu, nggak wajib zakat, ya. Tapi Ustaz, rumah keduanya saya kontrakan, hasil kontrakannya, ya. Kan tadi definisinya apa yang wajib dizakatin adalah di luar kebutuhan yang kita simpan, ya, kita simpan untuk investasi, bukan untuk kebutuhan. Kalau untuk kebutuhan tadi, kalau kita beli rumah untuk anak kita, kebutuhan, ya, dan penghasilan dan apapun yang dihasilkan, ya, dari harta tersebut. Jadi kalau kita kontrakin, hasil kontrakannya. Ustadz, saya beli rumah kedua, ya, buat apa? Nanti kalau harganya naik, mau saya jual, berarti itu harta perdagangan. Kalau harta perdagangan, dizakatin sejak kita beli. Sejak kita beli, bukan pas saat beli, bukan. Setahun setelahnya kita zakatin. Dengan nilai belinya, dulu belinya berapa, zakatin. Selama belum terjual, dengan nilai beli. Tapi saat sudah terjual, dizakatin dengan nilai jual. 2,5% dari hasil jual. Karena itu harta perdagangan. Ya, karena dimiliki untuk dijual lagi, itu namanya bisnis. Itu namanya bisnis, ya. Jadi, Ustadz, saya punya tanah, buat apa tanahnya? Buat ditanamin, hasil tanamannya, ya. Jadi harta yang di luar kebutuhan, ya, yang kita simpan dan hasilnya dan tambahan-tambahannya, ya.
Kita punya tabungan, ya, kita simpan berarti ya. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, mereka yang menyimpan emas dan perak, yang disimpan ya. Jadi saya punya tabungan. Tabungannya berapa? Ya, 100 juta. 100 juta berarti di atas nisab. Nisab itu batas minimal wajib zakat. Kalau batas minimal wajib zakat untuk emas, perak, ya, uang tunai itu adalah senilai 20 dinar. 20 dinar itu kalau digramkan emas, ya, ulama menghitungnya 85 gram. Kalau dirupiahkan ya sekitar 50 juta, sekitar ya. Harga 85 gram berapa? Itu sesuai dengan harga emas itulah. Ya, 85 gram ya kira-kira 50 juta ya, karena harga emas naik ya antara 50 60. Ustaz, saya punya tabungan berapa? 100 juta, berarti udah di atas lah ya. Karena itu lebih daripada nilai 85 gram. 100 juta. Kapan dizakati? Setelah setahun kita miliki. Setelah setahun kita miliki, kita zakati. Tapi Ustaz, 100 di pertengahan tahun turun jadi 30 juta. Tapi habis itu baru sebulan naik lagi jadi 150 juta. Di akhir tahun, ya, di akhir tahun setelah saya miliki itu jadinya 150 juta. Yang dizakatin berapa? 2,5% dari nilai terakhir, total terakhir. Ya, bukan dari 100 juta, bukan. Ya, dari nilai terakhir setelah setahun. Sejak kita milikin pertama di atas nisab sampai setahun nilai terakhirnya berapa? Kata Rasulullah, famazada fabihisabi dzalik. Ya, kalau bertambah dihitung juga tambahannya. Jadi bukan 100 juta, bukan 2,5. Kadang-kala orang salah paham ya. Ustaz, ini harta saya 100 juta nih di tabungan. Tahu-tahu turun, Ustaz, ya. Jadi 30 juta misalnya ya. Terus naik lagi. Nah, ini ya naik lagi, ini yang nambahnya ini baru berapa bulan, bukan itu maksudnya. Dihitung setahun, akhir tahun berapa totalnya, itulah yang dizakati. Jadi enggak ngitung tengah-tengah, enggak ya. Yang tengah-tengah itu setelah itu sampai zakat, uangnya sampai, hartanya sampai nisab, sampai batas minimal wajib zakat, Bapak sudah kena kewajiban zakat, bayarnya nanti di akhir tahun, berapa totalnya di akhir tahun. Kalau total di akhir tahun di bawah nisab, ya, setelah bulan ke-12 ternyata di bulan ke-12 itu turun jadi 30 juta, enggak wajib zakat, ya. Tapi kalau diakalin supaya turun pas di akhir tahun, ya, itu namanya hila. Hila itu usaha untuk menghindari kewajiban. Allah yang Maha tahu, ya. Allah yang Maha tahu. Jadi itu terkait dengan apa? Zakat tabungan, ya. Ustadz, saya punya emas, berapa emasnya? 100 gram, taruhlah 100 gram, ya. Setelah setahun jadi 200 gram, zakatnya berapa? 2,5% dari 200 gram. 2,5% dari 200 gram. Jadi 2,5% dari 200 gram yaitu 5 gram. Ustadz, saya bayar pakai uang boleh nggak? Boleh. Dengan harga saya beli atau dengan harga sekarang? Harga sekarang. Ya, 5 gram dari 200 gram itu dengan harga sekarang. Ya. Yang menentukan harga bukan kita sebenarnya, penerima. Ya, ini saya punya emas nih. Zakat emasnya emasnya 200 gram. Jadi zakatnya berapa? 5 gram. 5 gram itu mau saya bayar uang saja, mau saya beli lagi. Ya, berapa? Gitu kan. Tanya sama yang berhak menerimanya, karena itu dia berhak dapat emasnya. Dia berhak dapat emasnya. Zakat emas dengan emas, zakat hewan dengan hewan. Zakat hasil pertanian dengan hasil pertanian. Kalau kita mau beli, kita mau uangkan, itu sepakat dengan penerimanya, ya. Sepakat dengan penerimanya. Kemarin ada yang bertanya, Ustadz, ya, saya mau zakat, saya punya emas nih, saya zakatin emasnya sekian, misalnya sekian gram. Apakah dengan harga beli atau dengan harga jual? Dengan harga saat itu juga, karena kita harusnya bayar dengan emas, ya, dan kita mau beli lagi emasnya itu. Tinggal sepakat aja sama penerimanya, ya. Ini saya mau zakat emas nih, 5 gram emas, ya. Gimana kalau emasnya saya beli, saya kasih uang saja? Oh iya, silakan. Berapa kamu mau hargain? Ya, dihargai ya udah langsung beli langsung, ya. Jadi itu terkait dengan zakat emas tadi, ya. Jadi yang dizakatin bukan hanya nilai pertama, tapi tambahan-tambahannya juga. Tambahan-tambahan wajib dizakati. Jadi harta yang dizakatin adalah di luar kebutuhan. Yang kebutuhan kita, rumah kita, mobil kita, perabot rumah, perhiasan istri, nggak wajib dizakatin.
Tapi perhiasan istri yang dikurangin adalah yang wajar, ya. Yang wajar. Perhiasannya ada 100 gram juga, enggak, itu enggak wajar. Ya, maksimal paling 20 gram, ya. Yang bisa nyantel di badan dia aja, ya. Kalau dia mau kurangin, ya. Kalau dia mau kurangin itu yang ada di badan dia saja yang dikurangin. Jadi bukan semuanya, bukan. Ustadz, ini saya punya emas kilo gitu kan, tapi saya pakai hari ini saya pakai ini, besok ini, lusa ini sampai setahun, ya saya ganti-ganti. Salah, itu bukan pemahamannya seperti itu. Kalau pemahamannya seperti itu berarti enak menghindar kewajiban zakat, ya. Jadi itu zakat. Jadi zakat yang dizakatin adalah total terakhir, ya. Bukan hanya yang disimpan saja, tapi yang ditambah juga, tambahan-tambahannya juga dizakatin. Ustadz, saya punya saham, ya. Saya berapa nilai sahamnya, ya? Saya punya saham, saya beli saham tahun lalu gitu kan, 1 M, ya. 1 M. Sekarang saya mau bayar zakatnya, udah setahun nih, ya. Udah setahun, yang dizakatin berapa? Total saham terakhir, total nilai saham terakhir plus keuntungan yang didapatkan, dividen yang didapatkan. Jadi kalau saham kita 1 M, kita dapat keuntungan selama setahun itu adalah 200 juta, maka 1,2 miliar. 2,5% dari 1,2 miliar. Jadi itu yang wajib dizakatin. Bukan keuntungannya saja, bukan. Tapi saham dan keuntungannya. Saham dan keuntungannya. Karena dua-duanya adalah investasi buat kita, ya. Jadi saham dan keuntungannya itu wajib dizakati, ya. Kita punya deposito. Deposito banyak, kadangkala orang punya deposito. Nah, kadangkala yang salah paham, yang dia zakatin adalah bagi hasil yang dia dapatkan. Ya, bulan lalu ada yang konsultasi ke saya gitu kan, dia punya deposito di salah satu bank syariah. Ya, berapa nilai depositonya? 8 miliar. 8 miliar, ya. 8 miliar itu dikasih sama orang tuanya, ya. Ini saya dikasih orang tua 8 miliar untuk modal supaya saya punya penghasilan tetap gitu katanya, ya. Jadi 8 miliar dikasih sama orang tua, ini 8 miliar ya, masukin deposito, kamu ambil hasilnya saja. Berapa yang dizakatin? Jadi 8 miliar itu yang dizakatin berapa? Ya, 8 miliar ditambah bagi hasil yang didapatkan per bulan selama setahun dikalikan 2,5%. Itulah yang wajib dizakatin. Oh, besar, ya. Waktu itu dia langsung bayar 200 juta kira-kira, ya. Jadi harus dizakatin, ya. Jadi bukan hasilnya saja, ya. Kalau bagi hasilnya enggak seberapa, ya. Tapi depositonya wajib dizakatin. Jadi bukan hanya itu saja, ya. Ada orang punya warung. Taruhlah warung jual beras, gandum, ya, kebutuhan rumah tangga gitu kan, ya. Yang dizakatin yang mana? Isi warung ditambah kebutuhan keuntungan per bulan. Keuntungan per bulan taruhlah 5 juta per bulan. Dikali 12 maka 60 juta. 60 juta. Isi warungnya di total lagi nilainya. Ustadz, nilainya gimana? Kalau beras ada berapa? 1 karung. 1 karungnya itu dulu belinya berapa? Sekian. Ya, gandum masih berapa? 1 karung. 1 karungnya dibelinya berapa? Sekian. Gitu. Di total semua ditambah keuntungan 60 juta tadi dikali 2,5%. Itu yang wajib dizakati. Kalau harta perdagangan kita wajib dizakatin terjual ataupun belum terjual. Itu belum terjual, yang sudah terjual udah jadi keuntungan, itu dua-duanya adalah wajib dizakati. Jadi kalau ada orang kita tanya, Pak, mohon maaf, isi warungnya ada berapa nilainya semuanya? Waduh, aneh nggak pernah ngitung, nggak bayar zakat berarti. Ya, isi warungnya wajib dizakatin. Isi warung plus keuntungan yang dia dapatkan selama setahun. Itu wajib dizakati. Nah ini banyak yang nggak paham seperti itu, ya. Jadi wajib kita zakatin, ya kita simpan, ya. Sama dengan hewan ternak. Kemarin ada yang punya hewan ternak. Ustadz, saya beli ternak, ya, kambing 200 ekor kambing. Ya, berarti udah masuk nisab. Karena nisab kambing itu 40 kambing. Nisab sapi, batas minimal wajib zakat sapi 30 sapi, ya. Kalau onta 5 onta. Jadi kalau dia udah 40 kambing ke atas berarti dia kena kewajiban zakat. Jadi saya beli kambing 200 kambing. Oke, berarti udah di atas nisab. Setahun setelah itu wajib dizakatin. Setelah setahun, taruhlah yang 200 tadi jadi 300 kambing. Yang 200 tadi jadi 301 kambing. Taruhlah 301 kambing. Jadi yang 200 tadi jadi 301 kambing. Maka yang dia zakatin adalah 301 kambing. Berapa 301 kambing zakatnya?
301 kambing zakatnya adalah 3 kambing. Ya, 301 sampai 400 3 kambing. 40 sampai 120 1 kambing, 120 sampai 200 2 kambing, 201 sampai 300 3 kambing, 301 sampai 400 4 kambing ya. Jadi itu zakatnya. Jadi bukan hanya yang ada yang kita beli pertama, bukan. Ditambah anak-anaknya juga. Hasil-hasilnya juga itu wajib dizakati ya. Jadi itu zakat harta yang wajib dizakati, yaitu seluruh yang kita simpan di luar kebutuhan kita dan hasil-hasilnya. Termasuk hasil juga profesi ya. Profesi kita termasuk hasil juga ya. Itu wajib dizakati. Berdasarkan apa? Ya ini kadang-kala orang mengatakan, "Ustaz, zakat profesi itu emang ada dalilnya?" Itu tadi ayat yang sudah dibaca ya. Itu tadi ayat yang sudah dibaca ya. Jadi ini saya ulangin ya. Tadi ada tadi ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah ini di ayat 267. Kadang-kala orang mengatakan, "Ustaz, zakat profesi emang ada dalilnya?" Ya, ada dalilnya ini ya. Di ayat 267. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, ya infakkan. Infakkan di sini artinya zakatin ya. Karena zakat adalah bagian daripada infak, maka bisa diistilahkan dengan infak. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum, dari yang baik-baik yang kalian hasilkan. Jadi yang baik-baik ini yang kalian hasilkan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang sudah kami keluarkan dari tanah, dari hasil pertanian. Ini Allah gandeng hasil usaha dengan hasil pertanian, Allah gandeng. Hasil usaha ya, dari yang baik-baik hasil usaha kalian, dan dari apa yang sudah kami keluarkan dari hasil tanah, yaitu pertanian. Allah gandeng ya satu ayat. Jadi berdasarkan ayat itu maka zakat profesi wajib dizakati. Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari, di kitab zakat ada bab khusus ya, bab zakatul mihan ya, zakat profesi. Ada di Sahih Bukhari. Jadi di Sahih Bukhari ada bab zakat profesi dan dia cantumkan ayat ini. Jadi Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari di kitab zakat ya, kitab Sahih ya, kitab zakat dia cantumkan di bab zakatul mihan, bab zakat profesi ya. Dia cantumkan ayat ini ya, dan hadis-hadis tentang zakat profesi. Jadi salah kalau ada yang mengatakan bahwa zakat profesi nggak ada zakatnya. Jangankan profesi ya, profesi yang sudah jelas gajinya, ini hasil pertanian, Allah gandeng hasil pertanian dengan zakat profesi ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, ya zakatin dari yang baik-baik apa yang kalian hasilkan, dan dari apa yang sudah kami keluarkan ya dari tanah, yaitu hasil pertanian. Itu semuanya dua-duanya wajib dizakati. Jadi kalau pertanian aja, hasil pertanian itu nggak besar ya, taruhlah ya nisab hasil pertanian berapa? Nisab hasil pertanian itu adalah nisab hasil pertanian itu ya, adalah 5 wasak. 5 wasak itu 750 kg. Ya, taruhlah orang punya hasil pertanian berupa beras 750 kg. Kalau sekilonya itu 10.000, sekilo maka 1 juta. Kalau 100 sudah 1 juta ya. 1 juta berarti 7,5 juta. 7,5 juta dia dapat hasil 750 kg beras. Kalau dijual itu paling banter 7,5 juta. Wajib dia keluarkan zakatnya, padahal panen dalam setahun nggak setiap bulan. 7,5 juta dia wajib keluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 5%. Kalau ada biaya, 10% tanpa biaya. Padahal dia cuma hasilnya berapa? 750 kg. Itu nisab daripada hasil pertanian. Jadi kalau orang punya hasil pertanian ya, 750 kg beras, dia wajib keluarkan zakatnya, apalagi padahal panennya nggak setiap bulan. Apalagi pegawai yang gajinya bisa sampai 10 juta, 20 juta, 60 juta, dan itu
dia dapatkan tiap bulan rutin. Petani tadi dia dapat beras, belum tentu terjual. Belum tentu terjual. Ya, jadi dia belum tentu terjual, dia wajib zakatin. Apalagi yang tidak perlu menjual lagi, dia sudah terima dalam bentuk cash uang rupiah. Jadi itu terkait dengan dalil wajibnya zakat profesi, ya. Wajibnya zakat profesi. Kalau Ustadz, mohon izin, 10 menit lagi kita masuk tanya jawab ya Ustadz. Boleh. Saya lihatnya saya udah banyak yang mau bertanya nih, ya. Udah kebelet mau bertanya nih. Jadi itu terkait dengan zakat profesi. Jadi zakat profesi ada dalilnya, ya. Bahkan Imam Bukhari sendiri dalam Sahih Bukhari dia ada bab khusus, bab zakatul mihan, bab zakat profesi, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan zakat profesi nggak ada dalilnya, salah. Itu dalilnya dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an, ya. Ustadz, tapi Nabi tidak pernah menyebutkan, Nabi tidak pernah secara spesifik menyebut zakat profesi. Dengan kalimat zakat profesi nggak ada, ya. Kalau nama nggak terlalu penting nama. Yang penting ya sistemnya. Ya, sama dengan kita sholat tarawih, nggak ada kalimat tarawih di dalam hadis. Ya, ubek-ubek hadis nggak akan ketemu kalimat tarawih, ya. Nabi cuma nganjurkan untuk sholat di malam hari bulan Ramadan. Jadi man qama Ramadan, siapa yang melakukan qiyam Ramadan, nggak ada kalimat tarawih. Nama nggak terlalu penting. Yang penting ente paham maksudnya apa, gitu kan? Jadi kalimat zakat profesi memang nggak ada di masa Rasulullah. Kenapa? Karena di masa Rasulullah profesi yang ada itu umumnya adalah petani sama pedagang. Zakat dagangan ada, zakat petani ada. Karena itulah profesi dulu kaum muhajirin dan ansor. Muhajirin itu rata-rata pedagang, zakat perdagangan ada. Orang ansor rata-rata petani kurma, zakat pertanian ada, gitu kan? Yang profesi yang untuk profesi yang pegawai nggak ada dulu, ya. Kenapa? Karena yang bekerja dulu umumnya budak-budak hamba sahaya. Hamba sahaya nggak dibayar, gitu kan? Dia cukup dikasih makan doang. Nah itu terkait dengan profesi, ya. Jadi itu terkait dengan harta yang wajib dizakati, ya. Zakat wajib kita salurkan kepada yang berhak. Yang berhak ada di surah At-Taubah ayat ayat 60, ya. Surah At-Taubah ayat 60, yaitu fakir miskin, amil, yaitu yang bertugas, ya. Kemudian muallaf, ya. Kemudian hamba sahaya, ya. Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya, orang yang terlilit hutang, ya. Fi sabilillah, di jalan Allah, ya. Di jalan Allah itu dulu untuk jihad. Kemudian ibnus sabil, itulah yang berhak menerima zakat. Ustadz, saya salurkan sendiri, ya, kepada yang mustahik itu lebih baik atau lewat lembaga? Lebih baik lewat lembaga dibandingkan kepada langsung, ya. Kenapa? Ya, yang pertama, kalau kita lewat lembaga, asalkan lembaga resmi. Kalau kita lewat lembaga, zakat kita otomatis sah. Berdasarkan hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, fatamamu zakatikum irda'uhum. Ya, sempurna zakat kalian saat kalian berikan kepada amil. Kalau kita berikan kepada amil, kita sudah memberikan kepada yang berhak. Salah satu yang berhak adalah amil. Ini amil, amanah buat ente salurkan, ya. Itu udah pindah ke tangan dia. Tapi kalau kita salurkan sendiri ternyata bukan kepada yang berhak, maka zakat kita nggak sah, ya. Jadi sempurna zakat kalian, kata Nabi, ya, fatamamu zakatikum irda'uhum, saat kalian memberikan zakat itu kepada yang berhak. Jadi kalau kita berikan kepada langsung, ya, bukan yang berhak, kepada amil, kata Nabi, ya. Irda'uhum, hum di situ amil. Ya, fatamamu zakatikum irda'uhum, sempurna zakat kalian saat kalian berikan kepada hum di situ adalah amil, ya. Jadi kepada amil maka sempurna zakat kalian, ya. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Yusuf Siddiq yang telah memaparkan berbagai hal seputar zakat. Jadi kalau saya coba untuk mengulang sedikit karena ada beberapa peserta yang gabung belakangan, tadi nggak sempat mengikuti dari awal. Jadi dari segi istilah, sedekah itu artinya semua kebaikan. Jadi apapun yang kebaikan dilakukan itu adalah sedekah. Kemudian ada dua, sedekah itu ada dua, fisik dan harta. Harta itu kita menyebutnya infak, tadi sampaikan oleh Ustadz Yusuf. Jadi semua ibadah finansial itu infak. Nah, infak ada dua, wajib dan sunnah. Nah, yang wajib itu antaranya adalah zakat. Sedangkan zakat ini untuk orang lain, jadi mesti dibedakan, sedangkan nafkah untuk keluarga. Dari segi bahasa, zakat itu artinya membersihkan. Jadi
membersihkan harta kita dari hak orang lain. Kemudian ada juga yang artinya berkembang. Berkembang ini ada dua pengertian, yaitu di luar kebutuhan melainkan harta investasi itu atau yang dikembangkan, dan yang kedua adalah karena harta yang sudah dibersihkan dari zakat ini akan bisa berkembang. Tadi Ustadz memberikan contoh harta yang barokah dari keluarga yang tidak punya harta secara kasat mata, tapi anak-anaknya semua sekolah di luar negeri dan menjadi orang yang berhasil. Dari terminologi fikih, zakat itu persentase tertentu dari harta tertentu dengan batas tertentu dan ditujukan untuk orang tertentu.